Hai, jumpa lagi. Nah, kita pada video kali ini akan membahas tentang pasar potensial. Nah, pasar potensial ini adalah pasar yang itu menjadi fokus utama kita untuk kita garap ketika kita punya bisnis. Di pasar itu ada macam-macam, atau maksud saya seperti ini. Ketika kita terjun di dalam sebuah bisnis, nah bisnis itu ada macam-macam kondisi pasarnya. Ada pasar yang istilahnya dikenal dengan misalnya apa ya, red ocean. Nah, dan ada pasar yang itu masuk kategori blue ocean. Ini adalah sebuah analogi di mana ternyata pasar di dalam masing-masing bisnis itu beda-beda. Pasar dalam sebuah bisnis dikatakan masuk kategori blue ocean, itu kalau misalnya dia di situ tidak banyak pesaing, tapi marketnya banyak. Ikannya banyak gitu. Tapi kalau misalnya sebuah pasar ataupun bisnis yang kita terjuni itu dia telah banyak pemainnya, banyak kompetitornya. Nah, ibaratnya apa? Kita terjun di pasar yang itu membuat kita akhirnya harus berdarah-darah karena ada begitu besar persaingan yang muncul di situ. Nah, jadi strateginya adalah kita harus tahu itu mana yang merupakan potensial pasar kita. Nah, kita akan bahas dengan menggunakan slide berikut. Oke, jadi di dalam bisnis kita butuh memahami apa yang menjadi potensial pasar kita. Kadang kita misalnya melihat bahwa ada orang bisnis tapi kemudian bisnisnya langsung ramai diterima oleh market dan kemudian tahan lama. Ada bisnis yang dia sudah buka tapi kemudian bisnisnya tidak maju-maju, tidak berkembang. Walaupun sudah banting harga dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kenapa demikian? Nah, ini berkaitan langsung dengan seperti apa pasar potensi yang dimiliki oleh bisnis itu. Nah, ini ada 3 klasifikasi pasar yang butuh kita kenali dan pahami. Ada yang disebut dengan existing market, ya. Ada yang kemudian masuk kategori potensial market dan ada yang namanya sleeping market. Nah, kita akan bahas satu persatu. Existing market ini adalah pasar yang dia sudah ada sebelumnya. Kemudian sudah terlalu banyak kompetitornya yang sebelumnya itu juga sudah ada di sana. Biasanya di dalam bisnis yang existing market itu harga yang bermain di pasar sudah gila-gilaan. Dengan kata lain apa? Betul-betul saling perang harga. Sehingga membuat ketika kita terjun di dalam bisnis ini, kita harus ikut berdarah-darah mengikuti persaingan harga yang ada. Dan karena pasar yang dibidik sama, maka tantangannya pun akan sangat lebih besar. Nah, contoh misalnya seperti ini, existing market. Kita masuk di pasar yang itu sudah ada pemainnya sebelumnya, misalnya bisnis ayam geprek. Nah, kalau bisnis ayam geprek itu sendiri, dia kan sebelumnya kalau kondisi sekarang kan sudah banyak pemain, sudah banyak yang ikut berbisnis ayam geprek. Nah, secara otomatis ketika misalnya kita terjun lagi di bisnis ayam geprek, yang terjadi adalah kita akhirnya akan bersaing dengan mereka yang sudah sebelumnya ada dan ini membuat kita harus menyiapkan budget yang besar agar bisa bertahan lama di tengah persaingan yang keras dan banting harga antar satu bisnis dengan bisnis yang lainnya. Nah, jadi existing market adalah pasar yang sudah ada sebelumnya dengan banyak kompetitor di dalamnya. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu adalah potensial market. Nah, potensial market ini adalah pasar di mana permintaan atas produk itu
tinggi ataupun ada, hanya saja pesaingnya belum ada. Kalaupun ada, itu tidak sebanyak yang ada di existing market. Sehingga ketika kita membidik pasar ini akan lebih mudah. Nah, akan lebih mudah. Contoh misalnya, permintaan orang untuk mengkonsumsi ayam itu cukup tinggi itu. Namun, kalau kita terjun di ayam goreng crispy dengan model bisnis ayam geprek, nah itu istilahnya sudah rame, sudah banyak kompetitornya. Nah, caranya adalah kita lihat dari menu ayam yang bisa kemudian kita tawarkan, kira-kira menu seperti apa yang kemudian beda. Artinya tetap permintaan atas konsumsi ayam ada, namun itu belum banyak pesaingnya. Nah, itu mungkin akhirnya kita bisa berinovasi gitu. Jadi kita temukan model bisnis, kita tidak jualan ayam geprek, tapi misalnya kita jualan ayam bakar. Atau misalnya secara spesifik, kalau di daerah kita ada menu ayam bakar yang khas, ya misalnya kalau di Gorontalo adalah ada yang namanya menu ayam bakar Iloni. Maka why not itu? Kita secara spesifik bikin bisnis di mana fokusnya adalah menyediakan menu olahan ayam, tapi kita tidak terjun di bisnis ayam geprek, namun ayam bakar Iloni. Nah, ayam bakar Iloni ini adalah potensial market kita gitu, karena permintaan akan ayam bakar ada, namun pesaingnya tidak banyak. Nah, yang ketiga itu adalah sleeping market. Sleeping market adalah pasar yang belum menampakkan adanya kebutuhan akan produk, dan di sana juga tidak ada masalah gitu. Artinya apa ya? Orang tidak cari produk itu, sehingga bisa dibilang ini sesuatu yang potensial tapi mungkin masih sangat lama, di mana kompetitor belum ada, permintaan juga belum ada. Nah, contoh misalnya adalah sate kelinci. Anda buka rumah makan sate kelinci. Nah, bisnis sate kelinci itu adalah sleeping market. Kenapa sleeping market? Karena pasarnya belum ada, belum teredukasi, dan kompetitornya juga belum ada. Nah, sekarang kalau kita kemudian mau berbisnis, ya apalagi untuk kita sebagai pemula, tepatnya kita kira-kira bisnisnya di market yang mana? Apakah yang existing, potensial, ataupun yang sleeping? Nah, saran saya adalah masuklah ke potensial market. Cari bisnis yang di situ market kita itu butuh barang itu, tapi kemudian belum ada kompetitor yang menyediakan, ataupun kalaupun sudah ada, maka sangat sedikit kompetitornya. Nah, kalau misalnya terlanjur kita bisnis di mana di situ sudah ada kompetitor, ya sudah ada pemainnya, apa yang bisa kita lakukan? Artinya kita bisnisnya adalah sesuatu yang masuk kategori existing market. Apa yang kita lakukan? Nah, kita masih bisa berinovasi itu. Kita menciptakan inovasi-inovasi di dalam produk yang kita tawarkan, sehingga dari inovasi yang ada itu melahirkan ini sebagai sebuah potensial market yang baru. Ya, jadi contoh misalnya, oke, yang jualan ayam geprek itu banyak itu. Dan bisa dibilang sangat banyak. Tapi kemudian kita bisa berinovasi itu. Dengan misalnya kita menciptakan ayam geprek namun dengan variasi. Ada taburan mayonaise ya. Ada keju atau ada keju di atasnya. Nah, dengan demikian ini berarti adalah satu inovasi yang kita hadirkan di dalam bisnis yang membuat walaupun misalnya kita terjun di dalam bisnis yang sudah ada sebelumnya, tapi kita menciptakan
potensi baru karena ada inovasi di situ. Nah, tentu saja inovasi ini harus didasarkan pada yang namanya market research ya. Jadi kita riset terlebih dahulu itu apakah memang menu ayam geprek dengan taburan keju itu ada yang minat atau seberapa banyak yang minat. Nah, kalau misalnya tidak banyak kompetitor tapi juga tidak banyak peminat, nah ini jangan-jangan ini adalah sleeping market. Namun kalau misalnya ada banyak peminat namun jarang kompetitornya, nah inilah yang baru kita masukkan ke dalam kategori potensial market. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, baik, demikian ya pembahasan kita terkait dengan potensial market tentang bagaimana kita butuh memilih saat kita berbisnis di market yang seperti apa dan pilihan market kita akan sangat menentukan keberhasilan dari bisnis yang kita jalani. Kalau bisnis yang kita tekuni adalah bisnis yang bisa masuk dalam kategori existing market, nah biasanya di sini kita butuh effort yang besar untuk bisa bertahan, untuk bisa pastikan bisnis kita berkelanjutan karena tingginya persaingan. Ibaratnya kita berbisnis di di red ocean ya, di lautan merah yang itu kondisinya pasti akan sangat berdarah-darah karena ada banyak kompetitor di situ. Persaingan harga, persaingan produk, persaingan supplier dan berbagai macam hal akan menjadi tantangan kita di situ. Tapi kalau misalnya kita terjun di bisnis yang masuk dalam kategori potensial market, nah kita sedang berbisnis di area blue ocean, di lautan biru yang ada banyak ikan di sana dan tidak banyak orang yang mancing di situ. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.